Baik, shalom semuanya. Kami akan mempresentasikan surat Paulus 1 dan 2 Timotius. Terlebih dahulu perkenalkan kami dari kelompok 6, yaitu saya Nen Putinizai dan teman saya yaitu Maradongan Siregar. Surat 1 Timotius dimulai dengan salam pembuka yang ditunjukkan kepada Timotius sebagai penerima surat. Selain ditunjukkan kepada Timotius, surat ini menunjukkan bahwa penerimanya adalah sebuah komunitas tertentu yang dilayani oleh Timotius. Surat ini mengungkapkan ikatan yang sangat dekat antara Paulus yang menyebut Timotius sebagai anaknya. Tanggung jawab yang diberikan Paulus kepada Timotius di jemaat Efesus memerlukan sebuah panduan yang jelas, sehingga melalui surat ini Paulus memberikan arahan kepada anaknya rohaninya tentang hal-hal penting dalam pemimpin supaya Timotius berhasil meskipun tidak bersama dengan Paulus. Surat Timotius juga disebut surat pastoral atau surat pengembalaan yang memberikan bimbingan atau tuntunan tentang apa yang harus dilakukan oleh jemaat, baik di dalam persekutuan orang percaya maupun dalam kehidupan keluarga, dan bagaimana orang percaya hidup di tengah masyarakat. Para pemimpin jemaat memiliki tugas dan tanggung jawab yang indah, namun pemimpin jemaat perlu memberikan integritas. Surat 1 Timotius adalah bagian dari surat-surat pastoral yang dimaksudkan dalam kanon Perjanjian Baru. Sebagai surat tulisan Paulus, surat ini dikategorikan sebagai salah satu tulisan pastoral yang ditulis Paulus karena memiliki kesamaan yang erat antara bentuk dan isinya. Surat ini memiliki otoritas atau wibawa yang sudah dikenakan gereja selama berabad-abad, yang sangat bermanfaat dalam menentukan syarat-syarat alkitabiah seorang pemimpin jemaat. Paulus adalah penulis surat 1 Timotius. Surat ini diperkirakan ditulis ketika Paulus dalam perjalanan ke Makedonia. Timotius berada di kota Efesus ketika surat ini ditulis. Dalam surat yang lain, Paulus menunjukkan keinginannya untuk bertemu Timotius di Efesus. Paulus menunjuk Timotius untuk memimpin jemaat di Efesus. Penerima surat ini adalah Timotius yang disebutkan oleh Paulus sebagai anakku yang sah dalam iman. Timotius ada di kota Efesus untuk memberikan nasihat dan pengajaran yang ditugaskan Paulus, menunjukkan kasih sayang yang mendalam kepada Timotius, sehingga Paulus mempercayakan misi penting kepada seorang muda ini untuk mewakili Paulus dalam memimpin gereja yang ditinggalkan Paulus di Efesus. Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa Timotius adalah penerima surat dari Rasul Paulus. Tahun penulisan surat ini diperkirakan surat Timotius ditulis oleh Paulus dan 1 atau 2 tahun sebelum kematiannya di Roma. Jika merujuk kepada tulisan Eusebius yang menyatakan bahwa Paulus mati pada tahun 67 Masehi, surat 1 Timotius diperkirakan ditulis pada tahun 65 atau 66 Masehi. Dan ada beberapa pendapat berkaitan dengan pemenjaraan Paulus seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul yang menghubungkan dengan penulisan surat 1 Timotius pada tahun 63 Masehi. Hal ini dapat merujuk pada saat sebelum pemenjaraannya antara tahun 59-61 Masehi. Penentuan waktu penulisan ini tentunya hanyalah dugaan saja. Memerhatikan beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penulisan surat 1 Timotius adalah pada tahun sebelum kematiannya, kira-kira antara tahun 65 sampai 66 Masehi. Perkiraan ini berdasarkan masa-masa ketika Paulus dipenjara atau sebelum dihukum mati. Latar belakang jemaat, Paulus menulis surat ini kepada Timotius ketika ia meneruskan perjalanannya ke Makedonia. Diperkirakan sebelumnya, Paulus sudah bersama Timotius di Efesus dan meninggalkan Timotius di sana ketika Paulus melanjutkan perjalanan ke Makedonia. Paulus menulis surat kepada Timotius supaya ia dapat menghadapi guru-guru palsu dan ajaran sesat, memberikan tata tertib kehidupan jemaat yang benar, dan memberikan syarat-syarat seorang pemimpin rohani yang benar. Timotius telah dipercayakan oleh Paulus untuk memimpin gereja di Efesus. Sehubungan dengan ketidakhadiran Paulus di jemaat tersebut, Paulus perlu memberikan panduan kepada Timotius melalui sebuah tulisan untuk menjadi dasar dan petunjuk bagi Timotius dalam melakukan pelayanan pastoral kepada jemaat di Efesus, sehingga jemaat tersebut dapat dipimpin dengan baik meskipun Paulus tidak bersama dengan mereka. Tujuan penulisan surat ini adalah surat pribadi Paulus kepada Timotius
untuk memberikan bimbingan kepadanya sebagai mewakili Paulus melayani jemaat di Efesus. Tampaknya Paulus merasa perlu untuk memberikan instruksi tertulis kepada Timotius supaya kepemimpinan gereja di Efesus berjalan dengan tertib, juga memberikan dorongan kepada Timotius supaya tidak malu dalam memberitakan Injil. Surat ini juga bersifat jamak karena beberapa orang berpendapat selain surat ini ditunjukkan kepada Timotius, juga kepada jemaat yang dilayani Timotius. Surat 1 Timotius dapat dijadikan sebagai pegangan bagi para pemimpin gereja sebagai surat pastoral dalam memberikan pelayanan kepada jemaat dengan masalah-masalah yang dihadapi di tengah jemaat, seperti tentang kedudukan perempuan dalam mengajar, sikap yang seharusnya dari seorang janda, dan sikap seorang budak Kristen kepada tuannya. Selain itu, surat ini dapat dijadikan sebagai contoh tentang mentoring yang dilakukan oleh Paulus terhadap Timotius dalam memimpin sebuah jemaat, sehingga para gembala sidang saat ini dapat menjadikan surat ini sebagai panduan dalam pelayanan jemaat. Garis besar 1 Timotius, yaitu salam pembuka, nasihat untuk membatasi mereka yang mengajarkan doktrin yang sesat, kesaksian Paulus tentang kehidupan masa lalunya yang diselamatkan oleh Yesus dari seorang penghujat dan menerima kasih karunia Allah, contoh tentang yang kandas imannya, doa untuk para penguasa dan raja, menggambarkan Kristus sebagai perantara Allah dan Allah manusia, peran pria dan wanita dalam pengajaran. Syarat-syarat yang dimiliki oleh para pemimpin gereja, penetua, dan diaken, tugas Timotius menghadapi pengajar sesat, perilaku seorang pelayan Tuhan yang benar, nasihat-nasihat khusus kepada janda, penetua, dan budak, tentang pengaruh yang merusak dari uang, nasihat kepada Timotius supaya tetap setia, nasihat untuk orang kaya, nasihat supaya Timotius menjaga apa yang telah dipercayakan kepadanya. Nasihat untuk orang kaya, nasihat supaya Timotius menjaga apa yang telah dipercayakan kepadanya. Tema-tema teologis dari surat 1 Timotius yaitu pemerintahan gereja, pengajaran palsu yang dan sesat, peran dan kedudukan wanita dalam pelayanan, kesaksian orang Kristen di tengah masyarakat. Kontribusinya membaca surat 1 Timotius akan tergambar tentang sikap Paulus yang menunjukkan kedekatannya dengan seorang murid yang dipercayai, seperti hubungan seorang bapak dan anak. Paulus menunjukkan kesukaannya kepada Timotius karena iman dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Timotius. Dalam surat-surat yang lain, Paulus juga menghubungkan dengan dirinya dengan Timotius dalam permukaan surat-surat tertentu. Surat ini penting untuk memberikan panduan dalam pelayanan gereja mengenai tugas dan tanggung jawab dan syarat yang perlu dimiliki oleh seorang pelayan jemaat. Meskipun penatua dan uskup identik dalam gereja pada masa itu, namun Paulus tidak secara tegas menyamakan kedua posisi itu dalam gereja. Namun dalam perannya nampak bahwa ada beberapa orang yang memiliki tugas administrasi dan ada yang bertugas berkhotbah dan mengajar di samping peran dari para diaken dan penatua. Paulus memberi penekanan pada karakter dan perilaku hidup yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam jemaat. Memang yang ditekankan di sini bukan jabatan formalnya, melainkan pada kualitas rohani yang dimiliki oleh seorang pelayan jemaat. Paulus mengingatkan dan membimbing Timotius tentang ajaran kualitas rohani yang dimiliki oleh seorang pelayan jemaat. Paulus mengingatkan dan membimbing Timotius tentang ajaran yang sesat dan sesuai dengan berita Injil. Paulus menunjukkan tentang kedudukan Yesus sebagai pengantara antara Allah dan manusia yang telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Injil yang diberitakan haruslah menjadi pusat kehidupan dan pemberitaan dari gereja. Surat ini juga menunjukkan tentang karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang pelayan jemaat dan pentingnya kehidupan keluarga bagi seorang pelayan jemaat. Terima kasih. Oke teman-teman, saatnya aku melanjutkan presentasi dari Kak Nine, yaitu surat 2 Timotius. Oke, kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Surat 2 Timotius adalah salah satu surat pastoral Rasul Paulus yang terdiri dari surat 1 sampai 2 Timotius dan surat Titus. Surat 2 Timotius merupakan sebuah surat yang berbeda dengan surat lainnya. Ini karena surat ini mengandung hal yang paling pribadi dibandingkan dengan surat lain dan dikaitkan dengan Paulus. Dibandingkan dengan surat 1 Timotius dan Titus, surat 2 Timotius memberikan banyak detail yang berkaitan dengan kekristenan Paulus menjelang kematian Paulus.
Surat 2 Timotius ini sendiri memiliki karakter seperti wasiat atau ucapan perpisahan, atau tertulis di 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Menurut De Silva 2018. Oke, saatnya kita masuk ke dalam penulisan. Kalimat pertama surat 2 Timotius diawali dengan frasa dari Paulus, Rasul Kristus. Jelas tertera bahwa penulis surat ini adalah Rasul Paulus. Surat ini merupakan surat pribadi Paulus kepada Timotius, atau selain surat Titus dan Filemon, menurut karya Paul 2018. Namun sejak awal abad ke-19, sebagian besar ahli perjanjian baru menganggap bahwa surat-surat pastoral itu sebagai pseudepigrafa. Akan tetapi, para ahli telah sepakat bahwa ketiga surat itu mungkin ditulis oleh orang sama yang tidak dikenal. Menurut Aune 2010. Saatnya kita masuk ke dalam penerima surat 2 Timotius. Surat 2 Timotius merupakan salah satu surat pastoral Paulus. Surat pastoral memiliki pengalamatan yang berbeda dengan surat lainnya. Surat ini ditujukan bukan secara umum untuk gereja tertentu, melainkan ditujukan kepada rekan sekerja Paulus, yaitu Timotius di Efesus, yang berisikan tanggung jawab serta perannya dalam pengembalaan. Menurut karya De Silva 2018. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 2 sangat jelas bahwa Paulus mengalamatkan surat ini kepada Timotius, yaitu anaknya yang ia kasih. Timotius adalah anak seorang laki-laki non-Yahudi dari seorang wanita Yahudi yang tinggal di kota Listra di Asia Kecil bagian tenggara. Ibunya adalah orang percaya, tetapi ayahnya tidak. Menurut buku karya Paul 2018, Timotius menjadi pengikut Kristus dan Paulus mengajaknya dalam perjalanan misionarisnya yang kedua, serta menyunatnya agar tidak menyinggung perasaan orang-orang Yahudi. Tertulis di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Menjelang akhir dari perjalanan itu, Paulus mengirimnya kembali ke Makedonia untuk menguatkan jemaat yang berada di Tesalonika. Tertulis di 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2. Timotius kemudian bergabung kembali dengan Paulus di Korintus, membawakan kabar baik tentang gereja Tesalonika. Tertulis di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 5, atau dengan di 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6, dan membantunya menginjil di Korintus. Tertulis di 2 Korintus pasal 1 ayat 19. Kemudian dia menemani Paulus pada perjalanan misi yang ketiga, dan dengan demikian bersama Paulus selama tinggal di Efesus. Di Kisah Para Rasul pasal 19. Paulus mengutusnya sekali lagi ke Makedonia. Tertulis di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 22. Dan berulang kali ke Korintus. Tertulis di 1 Korintus pasal 4 ayat 17. Dan pasal 16 ayat 10. Timotius adalah murid Paulus yang setia. Tempat Paulus mewariskan pelayanannya sebagai orang yang ditabiskan secara pribadi oleh Paulus untuk pelayanan. Timotius telah dididik dengan cermat tentang cara-cara penginjil oleh Paulus. Menurut karya Holadai 2011, Paulus mendorong Timotius untuk meneruskan pengajaran kepada orang-orang yang dapat diandalkan, yang juga memenuhi syarat untuk bisa mengajar orang lain. Tertulis di 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Oke, saatnya kita ke latar belakang penerimaan surat 2 Timotius. Dalam surat 1 Timotius, Paulus sedang berada dalam perjalanan ke Makedonia, yang mungkin baru saja meninggalkan kota Efesus, tempat Timotius menetap. Tertulis di 1 Timotius pasal 1 ayat 3. Surat 1 Timotius dibuat untuk membantu Timotius dalam pelayanannya di Efesus. Namun, situasi yang terjadi pada saat surat 2 Timotius ditulis sangat berbeda. Karena Paulus sedang dipenjara di Roma, sehingga ia menulis surat untuk Timotius yang berbeda di Efesus. Kondisi sulit sedang dialami oleh Paulus, membuat dirinya berharap agar segera mati.
Oleh karena itu, ia menulis surat 2 Timotius sebagai surat perpisahan yang di dalamnya Paulus meminta agar Timotius tetap setia kepada Paulus dan Injilnya, serta melanjutkan tugas Paulus dalam pelayanannya. Menurut karya Holiday 2011. Selain itu, guru-guru palsu juga menjadi latar belakang penulisan surat ini. Bidat yang tercermin dalam surat-surat pastoral telah disangkut pautkan dengan Yahudi Kristen Gnosis. Menurut karya Aune 2010, ciri-ciri Kristen Yahudi dari bidat yang ditemukan adalah berhasrat untuk menjadi guru hukum, tertulis di 1 Timotius pasal 1 ayat 7. Melarang pernikahan dan melarang makanan, tertulis di 1 Timotius pasal 4 ayat 3. Termasuk dalam kelompok bersunat, tertulis di Titus pasal 1 ayat 10. Memindahkan mitos Yahudi, tertulis di Titus pasal 1 ayat 14. Berpura-pura mengenal Tuhan, tertulis di Titus pasal 1 ayat 16. Oke, saatnya kita lanjut lagi di tahun penulisan. Dalam kitab Kisah Para Rasul, Paulus sudah berada dalam penjara di Kaisarea selama 2 tahun. Tertulis di Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 27. Sebelum dikirimkan ke Roma, tidak mungkin jika Paulus menulis surat 2 Timotius pada saat dalam penjara di Kaisarea, karena Trofimus bersamanya di Yerusalem ketika ia ditangkap. Tertulis di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 29. Dan mungkin juga bersama dengan Timotius di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 4. Kemungkinan yang terjadi adalah Paulus menulis surat 2 Timotius pada saat pemenjaraannya yang kedua di Roma. Hal ini disebabkan karena pada saat Paulus sedang berada dalam penjara, sebagaimana yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul atau Kaisarea, ia dibebaskan dan mungkin terlibat dalam kegiatan misionaris untuk satu periode sebelum pemenjaraannya yang kedua. Berdasarkan lokasi penulisan surat 2 Timotius ini, kemungkinan tahun penulisan terjadi sekitar awal tahun 60 Masehi atau pertengahan tahun 60-an, yaitu pada saat Paulus sedang berada dalam penjara di Roma. Dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 16 jelas dikatakan bahwa pada waktu pembelaanku yang pertama, ini berarti pada saat penulisan Paulus berada dalam pembelaan atau pemenjaraannya yang kedua. Menurut karya Carson dan Mu 2009. Oke, garis besar dari kitab 2 Timotius ini adalah yang pertama, salam pembukaan tertulis di pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ucapan syukur pasal 1 ayat 3 sampai 4. Yang ketiga, transisi menuju isi pasal 1 ayat 5 sampai 7. Yang keempat, isi ayat 1 sampai 8. Dan pasal 4 ayat 18. Salam penutup pasal 4 ayat 19 sampai 21. Dan yang keenam, dua penutup pasal 4 ayat 22. Oke. Next, tujuan penulisan. Surat 2 Timotius secara khusus dituliskan kepada Timotius selaku rekan sekerja Paulus dalam pelayanannya, untuk mempersiapkan Timotius dalam melanjutkan pelayanan Paulus setelah kematian Paulus. Mengingat kematiannya sudah dekat, menurut karya Aune 2010. Selain itu, tujuan Paulus menulis surat ini kepada Timotius adalah agar Timotius tidak malu untuk memberitakan Injil. Tertulis di 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Oleh karena surat 2 Timotius merupakan salah satu surat pribadi Paulus, permasalahan gereja sedikit dibahas dan lebih cenderung membahas tugas serta peran Timotius. Menurut karya Guteria 2015. Dalam surat ini, Paulus mendorong dan mengarahkan Timotius agar terus menghindari ajaran-ajaran palsu. Paulus mengharapkan Timotius agar terus mempelajari dan memelihara Injil, dengan segenap hati berkomitmen untuk setia terhadap Injil untuk menghadapi tantangan masa yang akan datang. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat demi nasihat kepada Timotius dalam hal pelayanan yang pernah dialami Paulus. Oke, tema-tema 2 Timotius, ajaran palsu dan doktrin yang sehat, penderitaan dan malu.
Oke, saatnya kita masuk ke kontribusi. Orang yang hidup nyaman dalam komunitas yang aman tidak boleh meremehkan ini. Di luar sana masih banyak negeri dengan pemerintahan anti-Kristen yang di dalamnya orang harus berani mati demi iman mereka kepada Yesus. Kematian seperti inilah yang dialami oleh Paulus pada saat mempertahankan imannya kepada Yesus. Sikap Paulus serta iman yang tenang dalam menghadapi kematiannya bagi Kristus membuatnya dapat berdiri menopang semua yang ia lakukan selama masa-masa akhir hidupnya. Keyakinan mendalam Paulus bahwa ia akan dihukum mati karena iman dalam Yesus tertulis di 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Harus diingat dalam surat ini, pada saat ia menulis surat ini kepada Timotius, ia berharap bahwa Timotius dapat menghubunginya sebelum akhir kehidupannya. Tertulis di 2 Timotius pasal 4 ayat 9. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan nilai kebenaran tentang bagaimana cara seseorang martir Kristen menghadapi kematiannya. Menurut karya Carson dan Moe 2009, Paulus meminta agar semua orang Kristen kuat dalam menjalani konsekuensi karena mengikuti Yesus. Kita harus menjalani semua itu tanpa rasa takut, karena Allah telah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tertulis di kitab Injil 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Paulus banyak menggambarkan perjuangan pelayanan yang dilakukan oleh orang Kristen, seperti perjuangan seorang prajurit, atlet, dan petani yang bekerja keras. Tertulis di kitab Injil 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 6. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih.